ke kelompok 2. Naltul set, kami dari kelompok 2 punya nilai SFD, nilai P3, nilai budaya, bekerja tanpa pamrih, bergotong royong, si kuning-kuningan kelompok 2. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 97. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan materi kita dalam kelas 9, yaitu materi IPS, yaitu terkait dengan globalisasi. Dan di sini juga kami akan menjawab 5 soal dari Mem AKB. Nah, sebelum kami masuk ke presentasi selanjutnya, sambut terlebih dahulu salam hangat kami dari kelompok 2, salam SFD, semangat fraternitas. Saksikan. Oke teman-teman, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari globalisasi. Perlu kita ketahui bahwa globalisasi adalah sesuatu proses yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi bisa terjadi karena banyaknya faktor, bisa karena kemajuan internet, infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, dan pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan guru atau teman-teman kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan globalisasi dalam bidang budaya. Nah, adapun globalisasi dalam bidang budaya adalah memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Contohnya seperti bahasa Inggris, merupakan salah satu bangsa dunia yang semua orang pelajari untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat lain. 2. Globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Salah satu aktivitas ekonomi atau perdagangan secara global atau terbuka, sehingga membuka pasar penduduk dari dalam negeri ke pasar internasional yang kompetitif. Globalisasi di bidang IPTEK. IPTEK adalah upaya material pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip sesuatu prosedur yang tertentu. Sementara teknologi merupakan seluruh perangkat ide metode, teknik atau benda-benda material. Globalisasi dalam bidang transportasi. Salah satu ciri-ciri globalisasi bidang transportasi adalah mempermudahkan manusia dalam berpindah tempat maupun berpergian. Pasalnya, transportasi kini hadir di daratan, lautan, hingga udara dengan akses mudah. Misalnya adalah kereta api, laut, serta pesawat. Oke, teman-teman beserta main sekalian, di sini kami kelompok 2 akan melanjutkannya dengan menjawab 5 soal yang diberikan oleh Mem AKB. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan guru atau teman-teman kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian, apakah globalisasi selalu berdampak baik? Jawabannya adalah tidak, dikarenakan semakin banyaknya atau semakin berkembangnya zaman akan dapat berpengaruh buruk. Contohnya seperti penggunaan handphone yang secara terus-menerus dan kendaraan semakin banyak sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari soal yang kedua, di mana soalnya yaitu bagaimana seharusnya kita sebagai pelajar menyikapi arus globalisasi. Nah, di sini kami kelompok 2 menjawab menyikapi globalisasi dengan cara yang positif. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya menyikapi globalisasi dengan cara krisis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan dengan cara berpikir yang positif. Yang ketiga yaitu ada sebutkan 3 contoh globalisasi dalam bidang transportasi. Yang pertama yaitu adanya mobil listrik sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, jarak tempuh antara daerah semakin terasa dekat sebab sudah banyak jalan tol. Yang ketiga, mudah mendapatkan barang dari luar kota atau luar negeri karena kemudahan moda pengiriman barang.
Nah, selanjutnya soal nomor 4, sebutkan 3 contoh globalisasi dalam bidang iptek. Yang pertama yaitu penggunaan internet. Internet menjadi salah satu ciri globalisasi dalam bidang iptek yang paling mencolok pada saat ini. Yang kedua yaitu memperoleh informasi. Salah satunya ditunjukkan dengan mudahnya mendapatkan informasi mengenai apa yang tengah terjadi di negara lain. Lalu yang terakhir ataupun yang ketiga, memudahkan berkomunikasi. Dahulu untuk berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh hanya bisa menggunakan surat dan memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan sekarang bisa menggunakan jaringan internet yang cukup mudah, membutuhkan beberapa detik saja untuk berkomunikasi. Sebutkan 3 contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah ekspor dan impor. Nah, di mana ini membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu adalah tenaga kerja, di mana dengan ini kita dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah di negara-negara asing. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah peningkatan akses pasar, di mana peningkatan akses pasar dapat membantu untuk lebih terbuka dan produsen bisa menjadi lebih mudah dalam menjual produknya ke pasar internasional. Sekian video kami dari kelompok 2. Jika ada kata-kata kami atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian, kami sangat meminta maaf. Sebelum kami menutup video presentasi kami kali ini, sambut terlebih dahulu salam hangat kami dari kelompok 2, salam SFD, semangat fraternitas Bina. Bye-bye.